terkasih. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap walaupun kita berjumpa di dalam virtual meet, kita semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, di hari yang akan datang, Ibu akan mengirimkan link meet kita di dalam Google Classroom. Anak-anak Ibu yang terkasih, kita hari ini masuk ke dalam belajar materi baru, yang dimana judul materinya yaitu konsep wilayah dan tata ruang. Adapun submateri yang Ibu bawakan hari ini yaitu yang pertama ada wilayah dan tata ruang, yang kedua ada pembangunan dan pertumbuhan wilayah, yang ketiga perencanaan tata ruang pada nasional, provinsi, dan kabupaten, dan yang terakhir yaitu permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Baiklah anak-anak Ibu yang terkasih, kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu wilayah dan tata ruang. Seperti biasa, anak-anak Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai konsep wilayah dan tata ruang, ada baiknya anak-anak Ibu memahami dulu seperti apa itu pengertian dari wilayah dan perwilayahan. Tapi sebenarnya, apa sih perbedaan arti kata wilayah dan perwilayahan itu? Apakah anak-anak Ibu ada yang mengerti dan ada yang tahu jawabannya? Ya, Indah benar. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Jadi, dapat Ibu katakan, perwilayahan itu mengacu pada proses penentuan wilayah dalam lingkup tertentu dan untuk tujuan tertentu. Seperti contohnya, untuk meratakan sebuah pembangunan. Sedangkan arti wilayah adalah dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau fungsional. Dan kalau kita lihat dari definisi wilayah tadi, yang telah Ibu jelaskan, kata kuncinya itu terletak pada kata karakteristik. Karena setiap wilayah biasanya memiliki karakteristik tertentu. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Anak-anak Ibu yang terkasih, sudahkah kalian tahu pembangunan itu haruslah merata, baik di dalam pusat pertumbuhan maupun di daerah sekitarnya? Kenapa demikian? Apakah tujuannya itu? Tujuannya adalah agar kedua wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang bersama sehingga saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Anak-anak Ibu yang terkasih, paham nggak apa maksud dari pembangunan? Apakah seperti membangun rumah? Seperti itu bukan anak-anak Ibu? Iya, seperti itu. Tapi bukan yang seperti itu ya anak-anak Ibu. Maksud dari materi kita pada siang hari ini. Baiklah, daripada anak-anak Ibu bingung, kita akan masuk ke dalam pengertian pembangunan. Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Jadi seperti itu pembangunan yang dimaksud dalam konsep tata ruang dan wilayah anak-anak Ibu. Baiklah anak-anak Ibu, materi yang selanjutnya yaitu perencanaan dan tata ruang nasional dalam provinsi dan kabupaten. Di bagian ini, anak-anak Ibu akan mempelajari mengenai pengertian tata ruang dalam geografi. Sebenarnya, tata ruang wilayah itu penting nggak sih bagi kita semua? Emangnya tata ruang wilayah itu kayak seperti apa sih? Coba anak-anak Ibu bayangin, ada suatu kota yang dulunya berantakan gitu ya. Bangunan-bangunannya yang nggak karuan atau tidak beraturan ada di mana-mana. Dan terus pada suatu saat itu, pemerintah memutuskan buat reform. Siapa yang tahu arti reform? Ya, Indah betul. Reform pada satu kota itu, yang dimana gunung tinggi dan cantik ada di mana-mana. Patung dan monumen-monumen yang sebelumnya nggak terawat, mereka poles
satu persatu. Dan ruang terbuka hijau dibangun dan didesain sedemikian rupa agar bermanfaat bagi masyarakat. Wah, sangat bagus bukan? Sangat cantik bukan? Dan itulah contoh implementasi dari tata ruang. Dan selanjutnya, apa sih tata ruang itu? Seperti apakah tata ruang itu? Jika didefinisikan, tata ruang itu wujud struktur ruang dan pola ruang, yang dimana struktur ruang itu mengacu pada susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah untuk fungsi lindung dan budidaya. Lalu, apakah anak-anak ibu yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, di mana termasuk ruang di dalam bumi, sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi, anak-anak ibu semua sudah mengerti kan apa itu tata ruang? Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Anak-anak ibu yang terkasih, bagian terakhir dari materi konsep kita wilayah dan tata ruang ini adalah mengetahui permasalahan tata ruang yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai permasalahan tata ruang di Indonesia, itu sangat luas anak-anak ibu. Dapat kita bahas dari berbagai sudut pandang manapun. Seperti yang pertama, apa itu anak-anak ibu? Ya, betul. Dari sudut pandang ekonomi. Yang kedua apa? Ya, teknologi. Yang ketiga ada pemerintahan. Selanjutnya apa Indah? Ya, betul, penduduk. Dan yang banyak atau lain sebagainya. Dan salah satu permasalahan penerapan tata ruang wilayah di bidang kependudukan adalah kenyataan bahwa populasi penduduk di Indonesia itu tinggi banget, sangat tinggi. Ya, kenapa dikatakan tinggi? Karena dengan banyaknya penduduk di Indonesia, tanah yang tersedia pun jadi menurun. Apakah anak-anak ibu dapat mengerti apa yang ibu maksud tadi? Bagaimana Indah? Ya, kurang lebih seperti itu. Dan belum lagi kalau ada perbedaan kepentingan setiap pihak, yang dimana ada yang ingin mengubah lahan perumahan seperti jadi mall, jadi tempat bisnis, dan ada juga yang ingin tetap jadi pemukiman. Dan lain juga, seperti yang kita ketahui, ada juga dari kesenjangan pembangunan. Anak-anak ibu mengerti kan apa arti kesenjangan pembangunan? Apa artinya, Roni? Iya, betul. Kesenjangan pembangunan di tiap wilayah yang bisa terjadi karena ada penolakan masyarakat. Siapa yang tahu apa maksud dari kata penolakan masyarakat? Ada yang tahu? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Seperti coba kita lihat ya anak-anak Ibu, di kota terdekat kita. Sinta di mana kotanya? Di mana tempat tinggalnya? Ya. Atau kota Jakarta deh, seperti kota besar. Jakarta kita semua tahu kan, itu sangat padat oleh penduduk. Biasanya ada wilayah yang udah dibangun dan dikembangin. Tapi ada juga wilayah yang belum. Seperti kalau kita telusuri, wilayah kecil di bagian Jakarta itu masih banyak yang belum dikembangin. Mereka menitik fokuskan di wilayah pusat kotanya. Kenapa demikian? Karena biasanya para pengusaha-pengusaha, mereka akan mengincar di kota-kota terbesar, bukan mengincar ke kota-kota kecil. Kurang lebih seperti itu. Baiklah anak-anak ibu, dari permasalahan-permasalahan yang sudah ibu jelaskan tadi kepada kalian semua, ibu mau kalian semua menyebutkan apa saja upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Dan ibu mau kalian membentuk 5 kelompok. Dan dari 5 kelompok itu, ibu mau kalian salah satu perwakilan untuk menjawab pertanyaan ibu.
Baiklah, sekian dulu materi pembahasan konsep wilayah dan tata ruang kita pada hari ini. Dan untuk anak-anak jika mau mendalami materi tentang konsep wilayah dan tata ruang, Ibu sudah mengirim berbagai link YouTube untuk mendukung materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan anak-anak Ibu semua membaca dan menonton agar pengetahuan kalian lebih bertambah banyak lagi. Mari kita biasakan membaca dengan lebih banyak. Baik anak-anak Ibu, sampai sini dulu. Bagaimana anak-anak Ibu yang terkasih? Apakah kalian semua dapat mengerti dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Dan Ibu mau coba siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini yang sudah Ibu jelaskan dari awal submateri hingga akhir. Ya, coba Roni tunjuk tangan. Coba jelaskan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini menurut pandanganmu. Ya, benar. Bagaimana Indah? Ayo, coba jelaskan. Ya, benar. Apakah ada yang lain yang ingin menyimpulkan materinya juga? Baiklah, jika tidak ada, untuk menguji kemampuan kalian pada mengenai materi yang hari ini, apakah kalian benar-benar mengerti pembelajaran kita hari ini? Ibu akan memberikan tugas atau kuis di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan. Dan tadi Ibu sudah membentuk 5 kelompok, dan masing-masing kelompok mohon diarahkan anggota kelompoknya agar kalian bekerja bersama-sama. Dan silakan dikerjakan dengan baik ya anak-anak Ibu yang terkasih. Dan kita sudahi materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membahas materi selanjutnya agar ketika kita membahas untuk materi selanjutnya, anak-anak Ibu lebih dapat mengerti dan lebih dapat mudah memahami. Baiklah ya anak-anak Ibu, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Ibu ucapkan selamat siang dan Ibu izin keluar terlebih dahulu ya anak-anak Ibu. Selamat siang.